A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Elisa Putri, NIM 20240110300004. Saya dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Identitas Nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Zaidi Mutakin SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait identitas nasional. Nah, identitas nasional merupakan suatu kumpulan dari budaya, bahasa, simbol, dan adat istiadat yang khas bagi suatu negara. Identitas nasional berfungsi untuk mencerminkan kesatuan, kesamaan, serta keunikan suatu bangsa, dan memainkan peranan penting dalam membentuk serta mempengaruhi perilaku kolektif warga negara. Identitas nasional melibatkan pemahaman bersama mengenai nilai-nilai, norma, sejarah, budaya, bahasa, dan simbol yang melekat pada suatu bangsa, yang pada gilirannya membantu membedakan mereka dari bangsa lainnya. Di tengah perkembangan globalisasi yang semakin pesat, pertanyaan mengenai identitas nasional menjadi semakin relevan dan signifikan. Faktor apa saja yang mendukung kelahiran identitas nasional itu sendiri? Nah, ada dua faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, ada faktor objektif. Faktor ini meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Yang kedua yaitu faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, unsur pembentukan identitas nasional. Ada beberapa unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama yaitu sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah entitas negara bangsa yang modern, bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan Nusantara, yakni Majapahit dan Sriwijaya, dikenal sebagai pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial di mana dua kerajaan itu berdiri. Yang kedua yaitu kebudayaan. Aspek kebudayaan menjadi unsur pembentuk identitas nasional, meliputi tiga unsur yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi dapat dilihat pada sikap ramah dan santun bangsa Indonesia, sedangkan peradaban salah satunya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai kompromi nilai-nilai bersama atau shared value bangsa Indonesia yang majemuk. Yang ketiga, suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Meski demikian, lebih dari sekedar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Yang keempat, agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara kita, tetapi juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Yang kelima, bahasa. Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional Indonesia. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan bangsa Melayu sebagai bahasa penghubung atau lingua franca. Berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis identitas nasional. Ada beberapa jenis-jenis identitas nasional. Pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok,
Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam UUD 1945 ini sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya dalam penciptaan dari Pancasila sebagai lambang negara memiliki proses yang panjang serta perdebatan. Ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dan jumlah ribuan. Selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Setiap bangsa di dunia memiliki identitas masing-masing sesuai dengan sifat, ciri-ciri, keunikan, serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri atau kepribadian suatu bangsa. Ada beberapa fungsi identitas nasional. Yang pertama, mempersatukan bangsa. Nah, fungsi pertama dari identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara tersebut berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa. Fungsi ketiga dari identitas nasional adalah sebagai karakteristik bangsa. Sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang mencangkup ciri khas, nilai-nilai, norma, budaya, bahasa, dan simbol-simbol yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Yang kedua, faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Kelahiran identitas nasional dipengaruhi oleh faktor objektif serta faktor subjektif. Ketiga, unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur yang membentuk identitas nasional meliputi sejarah kejayaan bangsa, kebudayaan, kemajemukan suku bangsa, keragaman agama, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Yang kelima atau yang terakhir, fungsi identitas nasional. Identitas nasional berfungsi untuk mempersatukan bangsa menjadi landasan negara dalam mencapai cita-cita bersama,
serta menjadi karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait identitas nasional. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.